Di suatu malam, seorang petugas polisi bernama Joseph baru saja tiba di rumahnya setelah mengatasi beberapa kasus yang membuatnya sangat lelah. Di samping itu, anak perempuan Joseph yaitu Amukti sedang asik menonton sebuah film kesukaannya di ruang tamu. Sedangkan istrinya Maria berada di dapur untuk menyiapkan makan malam keluarga mereka. Namun seorang misterius yang kemudian menggunakan sebuah jaket dan membawa palu tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah mereka tanpa sepengetahuan seisi rumah. Yang kemudian pria misterius itu pun membunuh mereka bertiga dengan sangat kejam serta tidak memandang apapun. Dan setelah itu pria misterius itu pun bergegas dari rumah mereka. Berhubung hujan sangat deras terjadi di malam itu dan tiada siapapun yang melintas ataupun melihat kejadian mengerikan tersebut. Keesokan harinya, Komandan Sahul mendatangi tempat kejadian bersama tim forensik untuk mengungkapkan kasus kematian anak buahnya, di mana mereka telah menemukan banyak sekali bukti yang telah ditinggalkan oleh sang pelaku. Komandan Sahul telah menemukan motif kasus tersebut mengenai serangkaian 9 pembunuhan. Selain itu, pelaku dalam pembunuhan berantai tersebut adalah seorang ekstremis garis keras dengan menggunakan catatan si pembunuh. Bahwasanya sang pelaku ingin mencapai targetnya sampai berjumlah 10 orang nyawa. Dan kini Joseph beserta keluarganya menjadi target yang ke-6 dalam daftar pembunuhannya. Namun, sang pelaku tidak menuliskan mengenai penyebab ia membunuh korban di dalam catatan tersebut. Di samping itu, polisi Varghese memberitahu kepada Komandan Sahul mengenai orang yang ia curigai, di mana seorang pekerja bernama Johnny telah menjadi pantauannya akhir-akhir ini. Dikarenakan ia selalu saja mendapat sebuah masalah di hidupnya, lalu kemudian mengonsumsi narkoba untuk menenangkan dirinya. Kini, Varghese berasumsi bahwasanya Johnny memungkinkan menjadi pelaku dalam pembunuhan yang telah terjadi. Komandan Sahul dan polisi Varghese mendatangi seorang pengusaha bernama Joy yang diteror oleh seorang pria yang sangat misterius, di mana pria misterius itu telah menculik putranya Joy lalu meminta tebusan yang sangat besar jikalau putranya ingin bebas dari cengkramannya. Terlihat Joy beserta keluarganya sangat kebingungan dan khawatir dengan kondisi putranya yang dalam bahaya yang sangat besar. Joy kemudian meminta kepada Komandan Sahul untuk menyelamatkan putra kesayangannya. Komandan Sahul kemudian menenangkan Joy karena ia telah menyerahkan seorang polisi tangguh dan juga bijak bernama ASP Derek Abraham. ASP Derek adalah seorang polisi yang tidak menyukai kejahatan yang berlaku di mana ia berada, yang kemungkinan ia akan bergerak seperti seorang raja hutan yang menghalau musuh-musuh yang mencoba menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Keesokan harinya, ASP Derek beserta polisi Varghese mendatangi TKP untuk memperhitungkan kejadian pembunuhan tersebut, yang di saat itu nampak bercak darah di seluruh lantai dan juga dinding yang membuat suasana penyelesaian kasus menjadi sangat menegangkan. ASP Derek kemudian mengatakan bahwa kedua pembunuhan tersebut terjadi sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Namun, yang lebih mengherankan lagi, mereka sama-sama menganut agama Kristen yang memiliki konflik di dalam agama mereka. Selain itu, ASP Derek mendapatkan informasi dari guru sekolahnya Anukti, putrinya Joseph, bahwasanya Anukti juga akhir-akhir ini nampak sedikit aneh yang membuatnya selalu menyendiri dan tidak aktif seperti biasanya. Di saat ASP Derek dan polisi Varghese melakukan penyelidikan, mereka berdua lagi-lagi mendapati kasus pembunuhan yang terjadi sangat kejam dengan pelaku yang sama, di mana sang pelaku kemungkinan memiliki sebuah masalah di dalam kepribadiannya yang kemudian ia harus melakukan pembunuhan untuk menenangkan dirinya. Namun di sisi lain, membuktikan bahwa di setiap pembunuhan yang terjadi pasti terdapat seorang anak kecil yang mengalami hal yang sama seperti orang tua mereka. ASP Derek juga menambahkan bahwa setiap kasus memiliki kesamaan seperti kasus putrinya Joseph yang tidak berpartisipasi dalam doa di sekolahnya. Selain itu, tidak ada yang menyuruhnya untuk melatih keyakinan di dalam agama apapun yang mereka anut, di mana sering sekali juga disebut dengan ateis yang mana mereka itu tidak menyembah Tuhan sama sekali. Dan telah ditemukan di beberapa korban yang memiliki kesamaan seperti putrinya Joseph. Sang pelaku juga sangat pintar sekali dalam melakukan aksinya yang ia lakukan di dalam hari dan di tengah hujan yang sangat lebat, supaya tidak ada seorang pun mendengar dan dapat menghilangkan jejak pembunuhan dengan sangat cepat.
Di malam harinya, lagi-lagi sang pelaku pembunuhan mendatangi sebuah panti asuhan yang menjadi target selanjutnya, di mana seperti biasa ia datang secara diam-diam, lalu kemudian membunuh korban menggunakan sebuah palu yang selalu ia bawa. Namun di malam itu beruntungnya ASP Derek dengan sigap menghentikan pelaku tersebut untuk melakukan kejahatannya di malam itu juga. Yang mana ASP Derek sudah menunggu di sana dan sudah mengetahui target selanjutnya, sang dalang pembunuhan yang merenggut nyawa seorang anak kecil yang tidak bersalah. Setelah itu ASP Derek menginterogasi sang pelaku yang melibatkan seorang pria muda bernama Simon. Simon kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang yang gila, melainkan hanya mengikuti perintah yang telah diajarkan oleh Tuhan mereka. Simon akan membunuh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah, karena mereka tidak layak untuk hidup di muka bumi ini dalam keadaan yang menghina Tuhan mereka sendiri. Padahal Tuhan mereka lah yang telah memberikan kemakmuran serta sebuah kebahagiaan untuk orang yang menganut agamanya. Seketika Simon mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pengorbanannya secepat mungkin agar tidak ada lagi yang menghina Tuhannya. Namun di saat Derek kembali ke ruangannya, kembali ia sangat terkejut setelah melihat Simon yang ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan, di mana telah terdapat sayatan tepat di tenggorokannya dan pisau di tangannya, yang kemungkinan saja Simon merelakan dirinya menjadi korban yang ke-10 karena ia tidak dapat menyelesaikan misinya pada malam itu. Setelah itu, Derek diskors karena kecerobohan yang membuat sang pelaku pembunuhan melakukan aksi bunuh diri. Namun, setelah kasus tersebut telah diselesaikan, Derek akan dipekerjakan kembali ke kepolisian. Beberapa bulan lalu, keluarga Derek adalah keluarga kecil yang sangat harmonis, yang hanya terdiri dari adik laki-lakinya, Philip Abraham, yang kini sedang mengikuti sebuah pelatihan menjadi seorang penembak jitu. Kini orang tua mereka berdua telah meninggal dalam kecelakaan mobil ketika mereka masih bocil. Di samping itu, kekasih Philip yang bernama Alina selalu mendorongnya agar menjadi yang terbaik untuk mengalahkan peserta yang lainnya. Philip akan berusaha sekuat mungkin agar tidak seperti peserta yang lainnya, yaitu melakukan sebuah penyuapan agar bisa diterima. Dan setelah itu Philip juga akan menikahi Alina setelah ia menjadi seorang prajurit yang sesungguhnya, walaupun akan meninggalkan Alina dalam menjalankan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka nampak bahagia dan semakin dekat. Di samping itu Derek dipanggil ke kantor pusat oleh komisaris, yang di saat itu telah terdapat Philip adiknya, yang kemudian dituduh telah membunuh pacarnya Alina di saat mabuk berat. Dan di saat itu pun Philip dipukuli dengan kejam oleh perwira senior Derek, yaitu Narayana Setupati. Derek kemudian dipaksa untuk menangkap Philip karena bukti-bukti yang ada memberatkan si Philip. Namun Philip mengaku bahwa ia tidak bersalah dan telah dijebak oleh seorang yang tidak menyukai dirinya. Tetapi kuasa hukum tetap berjalan, walaupun anggota keluarga polisi sendiri yang telah melakukan kejahatan. Hingga akhirnya Philip terpaksa ditahan untuk sementara waktu sampai sang pelaku berhasil ditemukan. Beberapa hari kemudian, Derek kemudian menangkap salah satu putra komisaris, yaitu Perwira Narayana, karena telah melakukan sebuah kejahatan berantai bersama teman-temannya dan kakak kandungnya, di mana kedatangan Derek ke sana untuk menangkap kakaknya yang di saat itu kabur dari penangkapan. Perwira Narayana kemudian meminta kepada Derek untuk melepaskan putranya yang bersalah tersebut, karena Perwira Narayana akan menuruti semua keinginan Derek sebagai tebusannya. Namun Derek menolaknya karena hukum adalah hukum yang wajib diterapkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Dan tiba-tiba saja putra pertamanya Narayana melakukan aksi bunuh diri dengan menembak dirinya di dalam kamarnya sendiri. Sontak Perwira Narayana malah menyalahkan Derek yang berniatan ingin membalaskan dendam atas penderitaan adiknya, yaitu Philip. Dan di saat itu pun Derek hanya bisa terdiam sembari mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Perwira Narayana. Ketika di kantor kepolisian, Derek mendapati pengakuan dari adiknya Philip yang mengatakan bahwa ia telah melakukan perkelahian dengan yang diikuti oleh kedua orang tuanya. Philip selalu memintai uang dalam jumlah yang sangat banyak terhadap Alina yang telah ia gunakan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Selain itu juga Philip juga pernah melakukan hubungan seks terlarang dengan Alina tanpa sepengetahuan siapapun. Sontak
Derek sebagai kakaknya merasa malu dengan kelakuan adiknya yang telah merusak reputasi kakaknya sebagai seorang perwira polisi. Yang di saat itu Derek nampak frustasi atas semua kejadian yang telah menimpa keluarga kecilnya tersebut. Seketika Derek langsung teringat akan kenangan-kenangan indah serta kebersamaan mereka berdua, di mana Derek dulu telah menjaga dan menyayangi adiknya Philip, yang kini hanya membuat Derek semakin sedih karena ia sudah tidak bisa bahagia seperti dulu lagi. Ketika di penjara, Derek nampak bingung dikarenakan teman-temannya mengatakan bahwa Philip adalah pecandu narkoboy yang di malam itu telah mengonsumsi narkoboy secara berlebihan sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan setelah itu Derek juga pergi dari kumpulan bersama teman-temannya dengan alasan ingin menemui Alina, yang kemudian kembali ke tempat tongkrongan mereka untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Namun di satu sisi, Philip mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan itu semua, di mana Philip mengatakan bahwa dirinya tidak bisa pergi kemana-mana karena tidak bisa mengendalikan tubuhnya di saat mabuk yang sangat berat. Sontak Derek pun membentak Philip lalu mengatakan bahwa Derek sudah mendapatkan bukti bahwa Philip benar-benar membunuh Alina, lalu kemudian membuang jasadnya. Setelah itu Derek pun pergi meninggalkan Philip karena ia tidak menyangka bahwa semua perkataan adiknya sendiri memanglah bohong. Keesokan harinya Philip pun dibawa ke ruang pengadilan untuk membuktikan bahwa Philip memang benar-benar bersalah, di mana sang pengacara dari pihak korban mengatakan bahwa terdapat luka lebam dan juga luka dengan sangat parah di bagian leher korban, yang kemungkinan saja Philip yang tidak sadarkan diri telah membelit lehernya lalu memukulnya dalam keadaan yang mabuk. Hingga akhirnya sang hakim pun memutuskan bahwa Philip dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup dan dikenai sebuah denda. Karena merasa tidak mampu menghadapi penangkapan saudaranya yaitu Philip, Derek akhirnya menjadi pemabuk untuk sementara waktu. Sedangkan Philip mulai membencinya di penjara dan bersumpah untuk membunuh Derek begitu dia dibebaskan dari dalam penjara. Seiring berjalannya waktu, salah satu temannya Philip mendatangi kediaman Derek dengan tergesa-gesa. Temannya Philip kemudian mengatakan semua kebenaran mengenai kejadian kematian Elena, yang di saat itu mereka telah memaksa Philip untuk berpesta narkoboy di rumah salah satu teman mereka. Di saat itu Philip telah dipaksa untuk meminum alkohol secara berlebihan, yang kemudian membuat Philip tepar di atas sofa karena sudah tak terkendali. Padahal Philip mempunyai janji terhadap Elena untuk bertemu di sebuah pesisir pantai untuk berkencan berdua. Tak lama kemudian Elena pun menghubungi Philip karena sudah menunggu terlalu lama. Namun saat itu 3 teman Philip lah yang sudah menemui Elena yang sudah lama menunggu di pesisir pantai. Arun, sahabat Philip, kemudian menghampiri Elena lalu mengajaknya untuk melakukan seks. Sontak Elena pun langsung menampar Arun sekuat mungkin karena Arun ingin membuat harga diri Elena sebagai wanita yang hilang. Tiba-tiba emosi Arun pun meluap yang membuat dirinya menenggelamkan kepala Elena ke dalam air dengan waktu yang cukup lama. Sontak mereka semua terkejut sekaligus panik karena nyawa Elena telah hilang. Dengan cepat Arun dan 2 temannya langsung memasukkan Elena ke dalam mobil dan tak lupa menghapus sidik jari milik mereka. Di samping itu juga mereka bertiga menempelkan barang-barang milik Elena ke tangannya Philip agar Philip yang terduga sebagai pelaku. Seketika suasana pun berubah mengerikan ketika Derek mendengar bahwa Philip yang tidak bersalah telah dipermainkan oleh 3 orang temannya. Setelah mendengar semua fakta yang mengungkapkan bahwa Philip benar-benar tidak bersalah, Derek kemudian memutuskan untuk menemui Philip lalu meminta maaf kepadanya karena telah mendengarkan perkataan orang lain. Namun tiba-tiba saja Philip mencekik Derek hingga jatuh pingsan karena Philip masih menyimpan dendam dengan Derek. Philip kemudian menghampiri sipir penjara yang mengetahui hal tersebut, yang kemudian mengatakan kepada Philip bahwa dia dapat membantu pelariannya itu untuk menyelesaikan dendamnya dengan Derek, di mana Derek pernah menangkap putra-putra Dines dan Narayana dalam kasus penculikan. Kini putra Narayana bunuh diri sebelum ditangkap oleh Derek yang membuat dendamnya dimulai. Akhirnya Philip dapat keluar dari penjara dengan bantuan Dines dan Narayana, dan setelah itu melarikan diri dari penjara. Ketika Derek sudah pulih dari tragedi kemarin, Philip lagi-lagi mencoba ingin membunuh Derek di supermarket, namun gagal. Di saat itu Philip sangat dendam sekali dengan Derek yang telah membuatnya sangat kecewa. Terlihat aksi kejar-kejaran di mana Philip melarikan diri dari kejarannya Derek yang ingin menangkapnya.
Tetapi pada akhirnya Philip berhasil lolos karena di saat itu para pengunjung memenuhi supermarket yang menghalangi pandangannya Derek. Setelah itu Derek menemui atasannya untuk meminta bantuan agar bisa menangkap Philip yang sudah tidak terkendali. Di mana Philip sebenarnya bukanlah pelaku dalam pembunuhan Elena, melainkan teman-teman Philip lah yang telah melakukannya. Sontak mereka semua pun merasa bersalah karena sudah menuduh dan menyiksa Philip yang tidak bersalah tersebut. Derek kemudian berasumsi bahwa Philip mempunyai sebuah rencana ingin membunuh orang-orang yang telah membuatnya menderita. Dan kini Philip sedang bersembunyi di suatu tempat dan selalu memantau target-targetnya. Yang akhirnya mereka semua pun ingin bekerja sama dengan Derek karena mereka semua masih ingin hidup. Di samping itu mantan pacar Derek yaitu anaknya Diana diculik oleh beberapa pria pesuruh Philip. Meskipun membenci Diana, membenci Derek, ia terpaksa meminta bantuannya. Dan sangat beruntung sekali Derek yang baik hati telah menerima dan ingin membantunya. Derek kemudian mengatakan bahwa orang-orang itu meminta uang tebusan sebesar 10 crore demi keselamatan anaknya. Dan setelah itu Derek pergi bersama polisi di mana putri Diana telah disekap oleh orang-orang pesuruhnya Philip. Sesampainya mereka di sana, para penculik tersebut mencapai tempat itu lalu mengambil uang tebusan. Tetapi sialnya mereka tidak melepaskan anak itu melainkan melarikan diri dengan membawa uang-uang tersebut. Dengan cepat Derek beserta polisi langsung mengikuti dan menangkap mereka. Terlihat Derek beserta yang lainnya menghajar orang-orang tersebut dengan sangat kejam, di mana Derek melampiaskan semua amarahnya terhadap Philip yang tidak sama sekali memaafkan dirinya. Yang akhirnya mereka semua pun berhasil dilumpuhkan oleh Derek seorang. Di saat Derek bertanya mengenai anak yang mereka sekap, sial sekali orang-orang pesuruh Philip mengatakan bahwa mereka hanya dibayar untuk menjadi umpan. Sontak si Aisu Kumaran, bawahan dan teman dekat Derek kaget lalu memberitahu Diana bahwasanya semua ini adalah bagian dari rencananya Derek dan juga Philip, di mana mereka berencana untuk melarikan diri dari penjara sejak awal. Kemudian membuat yang lain percaya bahwa ada kebencian di antara mereka. Selain itu juga Derek telah membunuh Arun dan juga Salman yang ternyata menjadi pelaku sebenarnya dengan menembak mereka dari jarak dekat. Di samping itu Derek ingin membawa Philip keluar dari negara itu demi keselamatannya dan mengamankan hidupnya dengan bantuannya Ishak. Alhasil uang tebusan tersebut digunakan untuk tujuan yang sudah lama mereka rencanakan. Yang hebatnya semua kejadian yang dilakukan oleh Derek tanpa meninggalkan bukti apapun. Di mana Derek dengan emosionalnya mengucapkan selamat tinggal kepada Philip di saat ia pergi dari sana. Dan di satu sisi semuanya telah terungkap oleh Johnny yang mengetahui semua rencananya Derek. Yang akhirnya Derek membunuh brother Simon dan membersihkan buktinya. Kemudian melanjutkan perjalanannya bersama adik tercinta Philip dengan sangat bahagia. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Derek Abraham. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.